Ada beberapa framing yang saya perhatikan dan sampai beritanya bahkan sejak saya berada di Madinah, ya, tentang satu tausiah kita, lebih tepatnya tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu gabungan. Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam, non muslimnya juga ada, kan? Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya, dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non muslimnya, yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, ya, dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Ini saya mengingatkan, mumpung masih di dunia, ya, bagi saya tidak akan banyak pengaruh karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan dan semua hadirin di sana melihat, ya, dan yang menyaksikan juga ada, dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya, tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai akidah. Nah, ketika framing itu ada dan keluar kata-kata, apakah itu sesat, apakah itu macam, itu akan kembali mencari pemiliknya. Jika tidak ditemukan kepada pemiliknya, dia kembali kepada orang yang menuturkan. Saya cuma katakan hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Nah, kelemahan kita saat ini sering kita dapatkan bahwa orang yang jauh itu bisa menafsirkan kata-kata orang yang bahkan mengetahui, ya, dalam tanda petik maksud orang itu bicara. Ini kan sesuatu kekacauan berpikir yang sangat berbahaya. Saya beri contoh. Saya menyampaikan kalimat jelas, terang. Dan kita seorang ustadz, ya, paham Quran, paham hadis, ngerti. Apalagi dalam masalah akidah itu kita sangat ketat, tegas dalam setiap kesempatan, ya kan? Bijak dalam setiap penyampaian itu yang dipegang. Karena ada data-data historis dan sebagainya mengajarkan kepada kita bersikap, ya kan? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir, hanya memframing situasi dimaksudkan, tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi. Dan orang yang tafsirkan itu masih hidup, masih ada. Dia yang tahu maknanya, dia yang paham artinya, tiba-tiba kemudian muncul orang-orang tertentu, memberikan framing, lalu menafsirkan dan menghukumi. Dan menjadi lebih benar dibandingkan penutur itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan mesti hati-hati. Karena kita, tanggung jawab kita untuk menyampaikan selesai. Ya, ini bukan dalam konteks klarifikasi, dalam konteks memberikan pengingat bahwa hati-hati. Tanggung jawab kami mengingatkan selesai. Tanggung jawab orang-orang yang berbuat demikian, baik di kasus itu ataupun kasus yang lain. Ya, seringkali juga kita dapati kasus lain. Dan ini, ya, menariknya, orang-orang yang terlibat di hal-hal demikian seringkali punya pola-pola yang sama dari sejak 2015, 2016 sampai sekarang. Bikin video, framing, rame, nanti dihapus tuh. Ya, kemudian nanti, ya, seperti itulah. Ya, itu bagi kami tidak penting. Ya, saya cuma kasihan, khawatir nanti orang-orang seperti itu baik diberlakukan kepada kami pribadi ataupun juga orang-orang lain, ya, yang banyak terjadi, resikonya tinggi. Hati-hati saudara-saudariku, kita itu ditunggu oleh kematian. Suatu saat kita kembali kepada Allah. Dan yang dihisab itu kita masing-masing. Ya, hati-hati, hati-hati. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Masing-masing itu bertanggung jawab dengan perilakunya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, masing-masing akan menanggung. Nah, jangan sampai saat pulang itu menjadi bermasalah. Dan masalahnya menjadi sangat berbahaya, menjadi sangat sensitif, karena ada kalimat yang harus mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan, dia kembali. Ya, kalau persoalan-persoalan terkait dengan organisatoris itu akan ditangani tertibnya sendiri. Misal dalam 2 kali kesempatan kita ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, baik di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ramai dulu, framing kasus Asy'ara dan sebagainya. Yang kedua di Umri kemarin yang diramaikan juga, itu biarkan nanti roda organisasi bergerak dengan sendirinya, tertibnya dengan sendirinya, sikapnya dengan sendirinya. Tapi tanggung jawab kita sebagai bagian dari ulama, ya, bagian juga dari duat untuk mengingatkan supaya hati-hati. Hati-hati kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang sangat penting untuk disampaikan, untuk diuraikan, sehingga bila perilaku-perilaku itu terjadi di masa depan, potensi-potensi yang ada itu bisa diredam terlebih dahulu. Saya kira itu yang penting untuk diketahui. Semoga Allah mengampuni kita semua, memaafkan kita semua, dan membimbing kita ke jalan-jalan kebaikan. Itu saja. Semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat. Semoga Allah memaafkan kita, merahmati kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.